Halo semuanya, hari ini Mas Rai mau berbagi sedikit nih tentang pengalaman mengajar di kelas 8 khususnya di pembelajaran IPA. Nah, di mana waktu itu Mas Rai sempat menerapkan yang namanya literasi sains di materi sistem pernapasan manusia. Nah, bagaimana sih penerapan pembelajaran yang bisa dilakukan? Yuk kita lihat. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini di sistem pernapasan pada manusia yaitu yang pertama, memahami konsep dari sistem pernapasan. Kemudian yang kedua, memahami proses sistem pernapasan. Yang ketiga, memiliki sikap peduli dengan lingkungan sekitar, teman dan juga keluarga. Dan yang keempat, siswa mampu memberikan edukasi tentang sistem pernapasan dan juga penyakitnya. Nanti siswa diminta untuk membuat poster kemudian diupload di media sosial. Nah, dari tujuan pembelajaran tersebut diharapkan siswa memiliki sikap yang dapat dikembangkan, yaitu memiliki sikap gotong royong, bisa saling bekerja sama antar tim, kemudian memiliki sikap kreatif dan juga berpikir kritis. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, di mana ada beberapa aktivitas yang akan dilalui dalam proses pembelajaran kali ini. Yang pertama, guru membentuk siswa dalam beberapa kelompok dalam satu kelas tersebut. Bisa terdiri dari 4 atau 5 kelompok dalam satu kelasnya. Kemudian yang kedua, guru memberikan lembar kerja peserta didik pada masing-masing kelompok dan menjelaskan isi dari LKPD tersebut kepada semua siswa agar siswa mudah melaksanakan dan menjawab aktivitas yang ada pada LKPD tersebut. Nah, sekarang Miss Rai mau tunjukin nih LKPD yang akan mengantarkan dalam proses pembelajaran, yaitu tentang literasi sains di sistem pernapasan pada manusia kali ini. Yuk kita lanjutkan. Nah, ini dia nih LKPD-nya di sistem pernapasan pada manusia kali ini, di mana Miss Rai mengambil tema yaitu seluruh napas ini. Adapun tujuan dari tema ini, di mana kita itu pasti bergantung dan melakukan yang namanya aktivitas bernapas kan ya, untuk setiap detiknya bahkan. Nah, jadi oksigen yang kita hirup dan juga CO2 yang kita keluarkan itu akan berdampak bagi tubuh kita. Nah, ini dia nih isi dari LKPD seluruh napas ini. Jadi, ada beberapa aktivitas yang akan kita kerjakan untuk LKPD seluruh napas ini. Ada 5 aktivitas nih. Nah, jadi aktivitas yang pertama yaitu mari berliterasi. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu mari berpendapat. Aktivitas yang ketiga yaitu mari refleksikan. Dan ada aktivitas yang keempat dan kelima itu adalah melengkapi gambar. Dan yang kelimanya itu adalah demonstrasi. Nah, jadi sekarang Miss mau jelaskan nih. Kalau misalnya menjelaskan nih 3 aktivitasnya terlebih dahulu. Aktivitas yang pertama yaitu mari berliterasi. Jadi Miss Rai meminta dan mengajak siswa-siswi dari masing-masing kelompok untuk membuat dialog singkat tentang temanya tentang sistem pernapasan tentunya. Nah, Miss Rai berikan beberapa tema. Temanya yaitu yang pertama tentang rokok, kemudian yang kedua tentang sakit asma, yang ketiga itu tentang aroma, yang keempat itu tentang cuaca atau iklim kondisi saat ini. Nah, dimana kondisi saat ini iklimnya kan panas tuh, atau juga cuaca yang pancaroba. Nah, kemudian yang terakhir itu tentang liburan. Nah, liburannya ini bisa disangkut pautkan banyak hal loh. Nah, jadi dari 5 tema itu masing-masing kelompok cukup memilih satu tema yang akan mereka buat dalam bentuk dialog. Jadi di sini Miss Rai ingin melatih berpikir kritis siswa dari tema tersebut, apa saja sih yang bisa mereka ceritakan. Kemudian ada aktivitas yang kedua yaitu mari berpendapat. Nanti di aktivitas mari berpendapat ini Miss Rai menyelipkan link yang berupa itu artikel yang berisikan tentang bacaan kondisi iklim ataupun juga cuaca di Indonesia, yang dimana maraknya banyak terdapat penyakit akibat perubahan iklim yang drastis. Dan di sana siswa bisa memberikan pendapatnya sesuai dengan pemahamannya mereka tentang artikel yang sudah mereka baca dan diskusikan. Aktivitas selanjutnya yaitu mari refleksikan. Nah, di mari refleksikan ini Miss Rai berikan beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang kondisi ataupun juga situasi yang mereka sering hadapi, yaitu tentang rokok aktif dan juga perokok pasif. Nah, perokok aktif dan juga perokok pasif mereka harus mengetahui terlebih dahulu nih apa bedanya. Nah, kemudian di keluarga mereka apakah ada yang menjadi sebagai perokok aktif, kemudian ataupun juga perokok pasif. Nah, kemudian apa sih dampaknya bagi kita atau bagi keluarga kita. Nah, kemudian gimana sih kira-kira caranya untuk mencegah yang namanya ataupun juga terhindar dari perokok aktif.
gitu. Nah, jadi kemudian dari adanya prokoaktif dan juga prokopasif mereka sudah mengetahui. Terus apa sih nanti akan dampaknya penyakit-penyakit yang timbul, nah yang berkaitan juga dengan sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang kita lanjut lagi dua aktivitas ya. Aktivitas yang keempat yaitu lengkapi gambar. Jadi di sini misalnya menampilkan gambar dari organ-organ dari sistem pernapasan. Jadi misalnya minta siswa untuk melengkapi gambar-gambar tersebut. Kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 12 itu namanya organ-organ apa saja ya di sistem pernapasan. Nah, kemudian aktivitas yang terakhir yaitu mari berbagi. Nah, dimana di sini yaitu aktivitas seperti demonstrasi ya, mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Nah, tapi tantangannya nih dari mari berbagi ini, Mister minta untuk siswa berkelompok ya, dari saat mereka maju, mereka harus menyanyikan yaitu lagu tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi seperti ice breaking gitu jadinya. Jadi siswa bernyanyi terlebih dahulu sebelum mempresentasikan hasil diskusi mereka, baik itu berupa dialog yang mereka sudah rancang, kemudian kegiatan mari berpendapat dari artikel yang mereka sudah baca, kemudian juga refleksikan dan juga hasil dari lengkapi gambar yang sudah didiskusikan. Konsentrasi dimulai. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ice breaking sistem pernapasan. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen terhidup, laring-laring trakea, lewati bronkus dan juga bronkolus, sampai alveolus, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hehe, hirup oksigen, hehe, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hehe, hirup oksigen, hehe, hirup oksigen, hembuskan CO2. Dayu dari Taufik memutuskan untuk berlibur ke Jakarta. Jadi situasi ini kami baru saja keluar dari bandara. Aduh, kok panas banget ya? Kok kita warna bagus sih? Ya nih, orang langitnya bagus ya? Oh iya, apalagi di Amerika kalau misalnya dari Jakarta itu malah panas. Teman-teman, mari kita ngadem aja yuk. Halo dari cantik, mau beli apa nih? Selamanya apa ya Kak? Begitu, oke. Aduh, anak-anak itu lagi, anak kamu-kamu ya. Di sisi lain, Dayu yang memiliki kesensitifan akan polusi udara kendaraan merasa ada yang aneh. Dayu kan ya udah masker. Aduh, aku nggak bawa masker lagi. Itu ada lagi masker. Ya. Lagi dorong sini tuh. Ada masker? Penyemprot. Kita lanjut ke pendapat kita semua tentang yang web yang dikasih Unis waktu itu. Dari pendapat kita semua ini saya rangkum jadi satu. Pendapatnya dimulai dari perubahan iklim berdampak bagi kesehatan manusia karena dapat membuat kita dehidrasi, keadaan fisik yang lemas dan juga kurangnya oksigen. Dan juga perubahan iklim juga bisa meningkatkan turunan suhu di sekitar yang membuat kekeringan dan menyebabkan kondisi sekitar bisa kering atau mati. Polusi udara juga salah satu dampak perubahan iklim karena disebabkan oleh emisi bahan bakar fosil yang lebih dari 4%. Demikianlah yang bisa Miss sampaikan untuk berbagi pada kesempatan kali ini tentang literasi sains, khususnya di pembelajaran IPA mengenai sistem pernapasan pada manusia. Semoga bisa bermanfaat